Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan soal APR pedagogik bagian 1, yaitu soal SKB CPNS 2020 PGSD. Sebelum kita lanjut ke soal, jika video ini atau channel ini bermanfaat untuk Anda semua, silakan untuk subscribe dan sharing ke teman ataupun saudara yang membutuhkan. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui update-update soal yang terbaru. Mari kita lanjut ke soal pembahasan. Soal pertama, Pak Adi ingin menyusun prota pada awal tahun ajaran baru. Pak Adi memasukkan komponen identitas pada penyusunan program tahunan. Di bawah ini yang merupakan komponen identitas dalam menyusun prota adalah yang A. Tema satuan pendidikan kelas, B. Satuan pendidikan kelas subtema, C. Subtema tema satuan pendidikan, D. Satuan pendidikan tahun pelajaran kelas, E. Satuan pendidikan tahun pelajaran tema. Pembahasannya ini. Ini jawabannya adalah yang D. Satuan pendidikan tahun pelajaran dan kelas. Komponen-komponen dalam menyusun program tahunan yang termasuk dalam komponen identitas yaitu satuan pendidikan, kelas, tahun pelajaran. Kalau yang format isiannya antara lain tema, subtema, dan alokasi waktu, ini format isiannya. Kalau identitas prota itu hanya satuan pendidikan, kelas, dan tahun pelajaran. Soal nomor 2, dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA, Pak Tono menggunakan tes sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi siswa. Berdasarkan prinsip penilaian, penilaiannya dilakukan Pak Tono melanggar prinsip yang A menyeluruh, yang B terbuka, yang C adil, yang D terpadu, yang E akuntabel. Jawabannya adalah yang menyeluruh. Pembahasannya yaitu tes biasanya hanya mampu mengukur sebagian kecil hasil belajar, jadi tidak menyeluruh. Seharusnya kalau menyeluruh itu kan ada berbagai teknik tes, ada keterampilannya, ada tes, ada penilaian sikapnya, itu berarti menyeluruh. Ini hanya tes sebagai satu-satunya alat ukur, berarti sudah melanggar prinsip penilaian yaitu menyeluruh. Nomor 3, Bu Eni merupakan guru kelas 5 SD. Dalam merencanakan penilaian, Bu Eni selalu melakukan analisis KD, menyusun kisi-kisi, hingga menyusun pedoman penskoran. Bu Eni juga selalu rutin melaksanakan penilaian harian, penilaian tengah semester, hingga penilaian akhir semester. Berdasar tindakan Bu Eni tersebut, berarti Bu Eni sudah melakukan prinsip penilaian yaitu A. Menyeluruh, B. Sahih, C. Beracuan kriteria, D. Sistematis, yang E. Terpadu. Jawabannya sistematis. Pembahasannya sistematis ini berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi di mana berencananya? Karena sudah menganalisis KD ini, menyusun kisi-kisi, hingga menyusun pedoman pensyukuran. Berarti penilaian harian ini sudah direncanakan dan bertahap. Bertahapnya di mana? Yaitu setelah ini penilaian harian, ada penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi yang sistematis itu jadi mulai dari awal ulangan atau penilaian sampai di akhir nanti penilaian rapotnya memang benar-benar adalah nilai yang otentik. Jadi sistematis di sini artinya penilaian dilakukan secara berencana. Jadi apa buktinya ada rencananya? Berarti sudah ada analisis KD, menyusun kisi-kisinya, hingga menyusun pedoman pensyukuran. Kemudian bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku, yaitu bertahapnya tidak langsung di penilaian tengah semester, tetapi juga ada penilaian harian secara rutin. Soal berikutnya, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, peserta didik berdoa sebelum pelajaran.
Pak Dodi mengamati kegiatan peserta didik. Saat pembelajaran berlangsung tentang materi puisi, peserta didik antusias dalam pembelajaran. Semua mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebelum pelajaran selesai, Tina mempresentasikan hasil karya puisi ke depan. Tina membacakan puisi dengan penuh penghayatan dan percaya diri. Selama proses pembelajaran berlangsung, Pak Dodi menilai setiap peserta didik. Berdasarkan ilustrasi di atas, Pak Dodi sudah menerapkan prinsip pembelajaran yaitu A. Akuntabel, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh dan berkesinambungan, yang D. Objektif, yang E. Terpadu. Jawabannya menyeluruh dan berkesinambungan. Pembahasannya menyeluruh dan berkesinambungan ini artinya penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi bedanya dengan sistematis tadi kan penilaian hariannya itu sudah direncanakan dan bertahap, tapi kalau menyeluruh ini sudah mencakup semua aspek kompetensi. Di mana buktinya di sini. Di kelas peserta didik berdoa sebelum pelajaran, berarti Pak Dodi ini sudah menilai KI satunya, kompetensi inti satunya. Kemudian tentang materi puisi, antusias dalam pembelajaran ini semua mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau mengerjakan dengan sungguh-sungguh ini berarti KI 3-nya, kompetensi inti yang ketiga. Sebelum pelajaran selesai, Tina mempresentasikan. Mempresentasikan ini berarti praktek. Praktek itu masuk di kompetensi inti yang keempat, yaitu keterampilan. Keterampilan mempresentasikan hasil karya puisi. Tina membacakan puisi dengan penuh penghayatan dan percaya diri. Percaya diri ini termasuk dalam kompetensi inti yang kedua, yaitu sikap sosial yang percaya diri. Jadi Pak Dodi ini sudah menerapkan prinsip pembelajaran yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam buku penilaian, menyeluruh dan berkesinambungan itu artinya adalah penilaian yang dilakukan pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Jadi ada tekniknya itu kan ada berbagai teknik penilaian. Tadi ada observasi ini tadi, pengamatan ini, lembar pengamatan sampai dengan tes atau mengerjakan puisinya sampai dengan mempresentasikan hingga ke penilaian sikapnya, yaitu yang percaya diri. Soal berikutnya, garis besar isian promas adalah identitas dan format isian. Jadi isian promas itu ada dua, garis besarnya ada dua, yaitu identitas dan format isian. Di bawah ini yang merupakan format isian program semester adalah A. Tema muatan pelajaran pembelajaran ke alokasi waktu. B. Tema kelas atau semester pembelajaran ke alokasi waktu. C. Tema subtema pembelajaran ke alokasi waktu. Yang D. Tema subtema kelas atau semester. Yang E. Tema muatan pelajaran kelas atau semester. Jawabannya adalah yang C, yaitu tema subtema pembelajaran ke alokasi waktu. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Jadi dalam satu semester itu dibuat namanya program semester. Pada umumnya program semester ini berisikan yang pertama identitas. Identitas ini mencakup nama satuan pendidikan, muatan pelajarannya apa, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Jadi berisikan identitas ini berisikan ada 4 komponen ini, ya, satuan pendidikan, muatan pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Untuk format isiannya ini berisi tema, subtema, pembelajaran ke alokasi waktu, ini merujuk ke jawaban, dan bulan yang terinci per minggu. Jadi ada bulan, mungkin kalau sekarang September, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, Oktober minggu pertama, dan seterusnya. Dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Jadi keterangan ini berisi tanggalnya pada minggu ke-2 September, tapi tanggalnya berapa itu diisi di dalam keterangan. Jadi program semester itu berisikan rencana atau program dalam satu semester.
materi-materi program semester dan program tahunan yang saya buat soal ini saya mengacu pada buku penilaian Kemdikbud yang revisi tahun 2018. Jadi ini sesuai dengan buku penilaian yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Terima kasih. Itu beberapa soal FR tentang pedagogik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Anda semua bisa diterima menjadi CPNS pada tahun ini. Selamat berjuang. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.